Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Saya Robiatul Adawiyah sebagai supervisor. Dan saya Mas Ruro sebagai coach. Saya Amriah Dewi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Mbak Ade. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Ya. Oke, baik. Dengar-dengar hari ini mau mengadakan coaching ya. Betul. Oke, Betul. sudah siap? Siap. Sudah siap ya. Nah, kira-kira mungkin dari proses coaching yang mau dilakukan ini, barangkali mungkin mau disampaikan dulu kira-kira kompetensi apa ini yang mungkin mau dikembangkan sama Bu Ruri? Iya, yang mau saya kembangkan itu terkait membuat pertanyaan yang berbobot. Oh ya? Itu saya masih kesulitan. Ya, saya masih kesulitan dan ingin saya kembangkan lagi. Oh begitu. Ya. Terkait membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya. Iya. Nah, kesulitannya di mana Bu Ruri? Ya ini kesulitannya ya itu tadi, apa ini yang mau saya tanyakan sehingga nanti kuncinya itu mau terbuka, mau menjawab, mau mengeluarkan ide-idenya gitu. Jadi pancingan apa ini yang mau saya berikan kepada kuncinya? Iya. Karena ya sepertinya ini saya ini belum bisa menjadi pendengar yang baik begitu kan ya. Ini saya mau mencoba belajar. Kamu coba ya, jadi tetap ya nanti mencoba begitu ya. Ya. Nah, baik, kira-kira nih nanti menurut Bu Ruri, bagian mana nanti yang mungkin bisa saya amati nih, yang mungkin Bu Ruri inginkan saya amati di bagian apa nih terkait proses coaching yang akan dilakukan? Ya, di bagian saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oh begitu. Mulai dari identifikasinya, terus apalagi yang saya masih sangat kesulitan di reaksi ya. Rencana aksinya. Oh. Nah, itu saya juga. Ini apa? Karena itu kayaknya di titik poinnya di situ ya. Betul sekali. Disitulah titik poin seorang coach bisa menggali begitu. Menggali lebih banyak ya dari kuncinya ya. Jawabannya yang dari si kuncinya itu. Baik. Ya nanti mungkin akan saya amati ya di tahap-tahap yang seperti itu tadi yang disampaikan ya. Mungkin mulai dari menggiring kunci untuk menyampaikan permasalahannya sampai ke rencana aksinya. Baik. Nah, kemudian kira-kira nanti apa ya harapan dari Bu Ruri setelah observasi yang dilakukan ini kira-kira apa? Harapannya keterampilan saya dalam membuat pertanyaan, dalam proses coaching ini bisa lebih bertambah lagi dan akhirnya lewat mau menyelesaikan masalah teman saya tadi mungkin ya, saya sendiri juga akan mempunyai manfaat. Betul. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah bersama itu. Jadi harapannya lebih kepada juga keterampilan si kunci tersebut dan juga keterampilan Bu Ruri ya nanti semakin meningkat begitu ya. Bagus ya, bagus sekali ini ya. Baik, sudah siap ya ini ya? Oke, rencana mau dilaksanakan kapan? Siang ini atau sore nanti? Iya nanti siang ini setelah kita bicara ini nanti saya akan ngajak teman untuk melakukan coaching. Oh iya, baik ya. Semoga berjalan dengan lancar nanti ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi setelah Bu Ruri melakukan coaching. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik sih. Saya selalu baik dan selalu semangat. Alhamdulillah. Saya jadi lebih semangat ini melihat Bu Am. Tapi sebentar. Gimana? Baik bukan berarti saya tidak ada hal yang perlu saya diskusikan. Oh iya. Dan ini memang rencana kita kan, ketemu ini kita mau diskusi, kita mau belajar bersama begitu ya. Iya. Oke. Apa yang mau disampaikan atau masalahnya Bu Am ini apa ini? Gini, jadi siap ya ini mendengarkan saya? Oh iya. Nanti saya bakal banyak butuh masukan loh. Oke, tapi karena saya tadi butuh solusi. Ya ini kita terbatas waktu Bu Am. Jadi kita poin-poinnya semoga nanti kita bisa memberikan solusi lah bersama-sama. Iya. Gini Bu Ruri. Ya. Saya ini kan ngajarnya di pondok ya. Jadi pondok itu anak-anak 24 jam tinggal di pondok dengan jadwal yang sudah terjadwal seperti itu. Ya hitungannya jadwalnya itu padat ya. Dan mungkin beberapa anak tuh merasakan bahwa itu monoton. So that's why mereka itu kalau di kelas sekian persennya itu ketika diajar ngantuk. Bukan sekedar ngantuk sih, tidur. Sedih nggak sih? Jadi saya tuh resah
susah banget. Oke. Nah, barangkali nih Bu Ruri bisa ngasih apalah solusinya atau saya mesti gimana? Iya, Bisa iya, iya. seperti Jadi itu. ini masalahnya Bu Am menghadapi siswa atau santri yang ngantuk di kelas, begitu ya? Ya, bahkan Tidur tidur. ya, tidur di kelas begitu. Oke. Terus harapan Bu Am dari pertemuan kita yang sempit ini, singkat ini apa ini? Harapan saya setelah pertemuan ini kemudian saya punya cara bagaimana sih membuat anak-anak tidak tidur di kelas, atau kalaupun misalnya saya belum dapat cara, setidaknya saya menghadapi anak-anak yang tidur di kelas itu suatu hal yang bukan membuat saya sedih atau resah Iya, begitu betul, loh Bu betul. Ruri. Oke, itu juga menjadi masalah bersama ya sepertinya ya. Maksudnya banyak orang yang seperti itu dan gini Bu Am, menurut Bu Am untuk menjadi siswa yang baik gitu ya, itu tingkat idealnya bagaimana? Ya, kalau bilang ideal itu agak susah ya, tapi setidaknya saya ada minimal yang dia harus lakukan. Nah, menurut saya minimalnya ya di kelas melek Melek lah. ya, tidak tidur. Iya, mengikuti, Mengikuti dengan baik. iya, gitu. mencatat gitu. Dan ini menjadi sebuah indikator kan ketika dia tidur di kelas, bagaimana dia bisa merespon pelajaran, sedang melek saja tidak. Jadi aduh benar-benar saya tuh resah begitu loh. Resah ya, dengan kondisi yang tidak nyaman ini resah ya. Betul. Oke. Misalkan idealnya siswa yang jenengan sampaikan tadi ya, paling nggak merespon dengan mengikuti itu 100 begitu atau 10 lah. Nah, siswanya Bu Am tadi yang ngantuk ini atau tidur ini tingkat berapa ini? Levelnya di bawah 50 ya kehadirannya. Jadi saya harus berjuang kalau mau saya jadikan level 80 tidak 100%. Berarti saya masih berjuang 50 menuju ke 80 masih 30% lagi. Jadi begini, kalau di kelas saya ini ada 26 siswa, itu yang tidur di kelas itu ada 5 anak begitu loh. Tapi sebentar, ini kayaknya yang membuat saya resah tuh bukan di kelas saya aja ya. Maaf ya, kalau di kelas saya tuh mungkin yang ngantuk atau tidur tuh beberapa ya. Tapi kembali lagi yang membuat saya lebih resah lagi ketika saya melihat kelas lain. Kelas lain itu juga banyak yang tertidur. Jadi saya berpikirnya terus loh. Ya bisa jadi saat kita ngobrol ini tadi nanti kita bisa ada pencerahan, nanti kita juga bisa sharing ke teman yang lain sehingga nanti itu. Bisa. Jadi tadi kalau di level saya ya satu kelas itu hanya 2-3 deh. Tapi untuk kelas lain saya kan kadang ngintip ya. Oh ternyata ini menjadi masalah bersama. Teman-teman saya juga malah yang ada 5 orang, 7 orang dari. Lebih banyak gitu ya. Iya, seperti itu. Nah terus selama ini yang sudah Bu Am lakukan apa ini? Kalau menemui santri atau siswa yang tidur? Nah, kalau saya memang ya karena eranya anak-anak sekarang ini ya, jadi harus diberikan sebuah aktivitas yang menarik, saya paham itu. Jadi saya memang melakukan pembelajaran itu yang variasi. Jadi hari ini misalnya saya ajak untuk bernyanyi dan tepuk, ada ice breakingnya, terus kegiatan utamanya tuh misalnya ada menulis, ada menempel, ada menggunting. Besok saya akan beda lagi, akan saya ajak keluar. Terus nanti mungkin akan saya ajak pengamatan segala macam. Dengan seperti itu memang mereka tuh bisa melek. Berarti sudah bisa melek ini ya. Baik, cuman mau sehebat apa saya harus seperti itu terus. Itu masalah saya. Apalagi nanti kalau saya lihat di kelas sebelah, ya teman saya yang lainnya, saya ingin juga memberikan masukan atau ada ide jitu begitu supaya yang tadi ada 5 anak 7 anak yang tidur sehingga juga bisa berkurang, bahkan sama sekali nggak ada begitu loh. Barangkali Bu Luli punya referensinya, punya rujukannya atau memberi masukan deh seperti itu gimana? Bisa. Tadi Bu Am juga sudah bercerita ya bahwa melakukan pembelajaran variatif gitu ya. Dari apa saja tadi? Dari game, terus kita bisa outdoor class, terus kita juga bisa observation, mendengarkan musik, kemudian saya juga menggunakan gadget gitu ya, variasinya ya memang harus se-effort itu untuk kemudian mereka
memang merespon. Ya, Jadi dengan merespon. usaha kami yang mati-matian, yang jelas usaha kami sih ya mati-matian ya, Iya. all out ya. Malah kalau teman saya bilang tuh ya all out, sampai bahasa hiperbolnya tuh berdarah-darah begitu. Iya, iya. Salut saya kalau Bu Am sudah melakukan itu, dan saya kira ini memang apa ya, kemampuan setiap guru itu kan berbeda, dan Bu Am itu pengennya all out gitu ya, sehingga meskipun hanya mungkin sedikit lah anak yang ngantuk, tapi harapannya tuh tidak ada atau mungkin ya, atau berkurang begitu. Iya betul Bu Ruri. Jadi pengennya itu yang pertama, yang kedua juga saya pengennya tadi nggak ada pemandangan lagi di sekolah kelas lain itu yang pada iya kepalanya Iya. ditaruh di meja meja. begitu Bu Ruri. Jadi saya ngeliatnya ini kok nggak menghargai kelas gitu. Mungkin Dari apa? Apa tadi? Metode-metode yang dilakukan tuh, yang paling atraktif sehingga santri itu mengikuti semua apa? Pengalamannya Bu Am. dengan aktivitasnya yang variasi di kelas ya, yang saya pernah mencoba ini. Jadi saya menggunakan HP untuk mendesain sesuatu yang kemudian dipotong terus ditempel di sebuah media. Pada saat itu saya menggunakan styrofoam. Itu senang sekali mereka. Jadi dia ada mendesain, kerja kelompok begitu ya, mendesain dengan menggunakan gadget. Kemudian setelah itu dicetak, kemudian dipotong untuk ditempel menjadi sebuah karya gitu. Jadi mini project saya menyebutnya. Itu dia seru banget. Dan itu teman-teman Bu Am sudah pernah diceritain sehingga mengikuti begitu? Nah itu belum. Nah, bisa jadi itu ya. Oke ya, bisa ya. Mungkin seperti itu ya. Belum Bu Ruri. Jadi saya berpikirnya, saya kadang berpikir nanti apakah mereka nggak berpikir kayak saya pamer atau gimana begitu ya. Jadi mungkin bisa saya coba ya. Saya akan membuat kemungkinan media saya, cara saya ketika diterapkan di mata pelajaran lain seperti itu Bu Ruri ya. Bisa juga kali ya. Oke. Selain Selain itu mungkin ada lagi pengalaman yang siswa sampai nggak ada yang ngantuk atau yang maunya ngantuk terus jadinya melek. Iya. Saya ingat jadi tepuk atau tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu mereka juga seneng. Jadi kita ice breakingnya seperti itu, dan itu saya rasa bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Ya sih, nggak kepikir Bu Ruri bisa seperti ternyata ya. Jadi memang apa tadi, nge-share ya, atau ngobrol dengan teman alpha yang lain, terus sharing bercerita begitu, pengalaman terbaiknya Bu Am begitu ya. Iya. Saya jadi nggak sabar nih bagaimana ketika teman-teman nanti saya sampaikan itu. Semoga teman-teman menangkapnya itu sebuah hal yang cukup cukup membantu, bukan menggurui begitu. Jadi itu nanti kira-kira saya bisa terapkan di forum seperti apa Bu Ruri ya, kalau misalnya saya harus sharing seperti itu. Di sekolah Bu Am sudah ada musyawarah apa atau momen apa sehingga guru-guru bertemu gitu? Oh begitu ya. Jadi misalnya ada MGMP sama komunitas guru belajar, saya menyampaikan ke koordinatornya begitu ya. Iya, bisa. Oke. Ide bagus. Nah, ini kira-kira kapan pertemuan itu terjadi dan Bu Am mau untuk nge-share dan berbagi cerita? Sebentar, ini harinya hari Rabu. Di hari Sabtu tuh biasanya kami ada kegiatan MGMP Bu Ruri. Nanti coba saya akan melakukan ini ya, komunikasi by WhatsApp supaya bisa diumumkan. Apabila bisa segera Sabtu saya mencoba, saya siapkan beberapa hal yang diperlukan. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa ya mungkin minggu berikutnya. Gitu ya. Idenya keren sih. Oke. Makasih Bu Ruri. Ya, sama-sama. Oke. Dari sini berarti ini intinya apa ini Bu Am sudah mendapatkan apa dari permasalahan yang tadi disampaikan? Ya gini, kegalauan saya tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang tidur di kelas, ya mungkin saya bisa menyelesaikan dengan cara saya. Cuman yang lebih galau lagi ketika saya melihat kelas sebelah yang dipandu sama teman saya, itu ternyata bisa saya coba menyelesaikannya dengan saya menyampaikan sharing apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Itu Bu Ruri, dan nanti akan segera kami jadwalkan di MGMP atau di komunitas guru belajar. Ya, bagus sekali. Nanti kalau berhasil nanti bisa
diceritakan ke saya, dan nanti bisa jadi Bu Am kan sudah bervariatif ini metodenya. Nanti kita sama-sama belajar di komunitas saya. Begitu Amin, ya. semoga. Terima kasih Bu Ruri, banyak Sama-sama. pencerahannya. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan cerita yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam, Ya. Mbak Ade. Bagaimana tadi setelah melakukan proses kucing? Alhamdulillah, ya ternyata tidak se-worried yang saya pikirkan. Oh ya? Iya. Gimana pengalamannya? Pengalamannya tadi seru sih dengan Bu Am, itu memang kebetulan Bu Am tuh orangnya juga seru ya, jadi Iya. saya semakin bersemangat begitu Betul ya. gitu ya? Dan ternyata juga apa yang disampaikan juga adalah masalah kita, masalah umumnya kita seorang guru. Nah ya, tadi apa? Jadi ya, Tentang apa tadi kucingnya Tadi mungkin? itu tentang bagaimana siswa itu tidak tidur di Ya, kelas. saya juga menyimak Iya ya. kan? Seru sekali ya sepertinya ya. Tidur di Oke. kelas itu kan juga kita alami gitu loh. Oke. Dan ya saya juga mendapatkan sesuatu tadi. Mendapatkan sesuatu ya. Baik, kira-kira kalau Bu Ruri sendiri tadi menilai Bu Ruri ya, kira-kira performa yang sudah dilaksanakan tadi seperti apa? Ya sudah saya coba dengan baik. Mm-mm. Hanya saja tadi ada beberapa yang masih kurang ya. Ya, Mm-mm. merasa ya begitu Ya, ya. saya juga merasa masih belum optimal. Mm-mm. Belum optimal tadi di mana ya tadi ya? Di rencana aksi tadi sebenarnya sudah sih. Hanya saja waktu membuat kalimat tanya terkait apa yang sudah dilakukan Betul. dari masalahnya, terus mencoba untuk menggali apa yang bisa Dilakukan. dan terus apa yang dipunyai oleh Bu Am gitu. Dan akhirnya tadi sudah berusaha, oh ya ketemu. Tadi kan memang kita perlu mendengar ya. Betul, mendengar betul sekali. baik-baik sehingga kita akan ketemu kata kuncinya. Betul sekali ya. Nah, jadi mungkin apa ya? Tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Boleh, tadi ya? boleh, Oke, silakan. bagus ya. Jadi sebenarnya sudah bagus sekali ya. Bagus ya? Coaching yang sudah dilakukan Bu Ruri tadi itu sudah sesuai begitu ya, mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah sesuai alur tirta Bu Ruri ya, sudah bagus. Kemudian menggiring Kuci ya untuk menyampaikan pendapat sebenarnya itu sudah bagus Sudah. ya. Tapi mungkin ada perasaan masih kurang begitu ya. Perasaan Oh sih. perasaan ya. Tapi sebenarnya sudah bagus ya. Iya, Itu iya. sudah sesuai dengan alur yang ada begitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti mungkin ditingkatkan lagi untuk pertemuan kucing-kucing yang selanjutnya begitu ya. Nah baik. Nah kemudian kira-kira apa nih rencana tindakan selanjutnya yang Bu Ruri akan lakukan mungkin setelah meskipun mendengar tadi saya menyampaikan ya sudah cukup bagus ya. Tapi mungkin kira-kira apa nih yang akan Bu Ruri lakukan? Ya tadi seperti di awal Bu Ade, saya itu kan merasa lagi ya, saya merasa saya itu masih belum bisa menjadi pendengar yang baik. Betul, Karena betul. saya kecenderungnya masih kuat dengan asumsi saya gitu, sudah melabel gitu loh kan. Jadi saya belum bisa netral, sehingga itulah bikin saya belum bisa jadi pendengar yang baik. Sehingga nanti akan saya latih lagi saat bertemu orang, saya harus bersih nih. Betul ya, netral, nggak boleh melabel ya, Iya, nggak boleh justifikasi. melabel, sehingga nanti saya akan bisa mendengar dengan baik dan kata kuncinya akan dapat. Oke, itu ya nanti ya rencana yang akan dilakukan ya. Nah, terus ini nih yang terakhir nih yang mau saya tanyakan, kira-kira apa nih yang Bu Ruri dapat dari proses kucing hari ini? Alhamdulillah saya mendapat pencerahan juga begitu, meskipun tadi masalahnya Bu Am, tapi dari yang disampaikan Bu Am tadi itu juga menjadi inspirasi saya begitu. Karena saya juga mengalami masalah itu dan cara-cara yang dilakukan Bu Am itu sudah baik sebenarnya. Hanya saja tadi ada masalah apa ya temennya ya di kelas ya. Jadi apa ya perasaan nggak enak mungkin dikira menggurui itu Betul. yang bisa sudah kita sharingkan. Iya, gitu ya. Maunya berbagi tapi mungkin nanti takutnya menggurui Iya, begitu ya. iya. Baik. Ya, bagus ya proses yang luar biasa sekali ya untuk kucing hari ini. Ya, Silahkan terima nanti. kasih juga sudah dibimbing, sudah Iya. dikuatkan. Iya, nanti mungkin untuk perbaikan ke kegiatan kucing selanjutnya. Baik, begitu ya Bu Ruri ya. Ya, Terima kasih. sama-sama, Pak Ade. Sama-sama. Ya.